Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Kali ini kita akan mempelajari tentang listrik dinamis. Secara garis besar, listrik itu dibagi menjadi dua. Ada listrik dinamis, ada listrik statis. Melihat kata-katanya dinamis, dinamis itu artinya terjadi perubahan di situ. Ada gerakan. Apa yang bergerak? Mungkin kalian pernah mendengar istilah terjadi pemadaman listrik. Kalau terjadi pemadaman listrik, maka lampu pasti tidak nyala, televisi tidak bisa menyala, radio tidak bisa menyala. Timbul pertanyaan, mengapa lampu, televisi, radio, dan sebagainya tidak bisa menyala? Nah, setelah pembelajaran bab ini diharapkan kalian yang pertama mampu menggunakan alat ukur listrik seperti ampermeter, voltmeter. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis tentang hukum Ohm. Nah, coba kita lihat slide berikut. Menentukan arah arus dan menentukan arus listrik dan arus elektron. Nah, kita lihat rangkaian. Di situ ada saklar, ada lampu, ada kabel penghubung, ada baterai. Nah, kalau saklar ini ditutup, kita perhatikan, nah lampunya menyala. Nah, kenapa lampu bisa menyala? Oh, ternyata di situ terjadi adanya aliran arus listrik dan aliran elektron. Arah arus listrik itu dari kutub positif ke kutub negatif, dan sebaliknya arah elektron dari kutub negatif ke kutub positif. Atau arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan arus elektron, aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, jadi penyebab lampu itu bisa menyala karena adanya elektron yang mengalir dalam rangkaian. Maka arus listrik dapat didefinisikan gerakan muatan-muatan listrik dalam satu rangkaian listrik yang disebabkan oleh perbedaan potensial listrik. Sedangkan elektron bergerak dari kutub negatif ke kutub positif baterai, sedangkan muatan positif bergerak sebaliknya. Arah gerakan muatan positif inilah yang disebut sebagai arus listrik. Watt arus listrik didefinisikan sebagai banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar persatuan waktu. Secara matematis bisa dinyatakan sebagai berikut. Ini gambaran aliran-aliran elektron bermuatan negatif. Nah, maka secara matematis dituliskan I sama dengan Q per T. Dengan Q jumlah muatan listrik dengan satuan kolom, T waktu dalam detik, I watt arus listrik dalam satuan kolom per detik atau ampere. Contoh, sebuah akumulator pada kutub-kutubnya dihubungkan pada terminal lampu. Jika kuat arus listrik yang mengalir pada lampu 0,5 ampere dan lampu dinyalakan selama 2 menit, berapakah muatan listrik yang telah melewati lampu? Maka jawabannya adalah, kita lihat di situ diketahui I kuat arusnya 0,5 ampere, T waktunya 2 menit. Jangan lupa kita menggunakan satuan sekon, 2 menit jadikan sekon sama dengan 120 sekon, sehingga dengan menggunakan persamaan I sama dengan Q per T atau delta Q per delta T, sehingga Q sama dengan I kali T 0,5 ampere kali 120 sekon sama dengan 60 kolom. Kita lihat, bandingkan kedua rangkaian sebelah kiri dengan sebelah kanan. Sebelah kiri saklar dalam keadaan terbuka, lampunya padam. Sebelah kanan rangkaian dalam keadaan tertutup saklarnya, kemudian lampunya menyala. Jadi
syarat terjadinya arus listrik yang pertama harus ada sumber tegangan. Sumber tegangannya adalah baterai di sini. Kemudian yang kedua harus ada konduktor atau kabel penghubung. Kemudian yang ketiga rangkaian dalam kondisi tertutup. Aliran muatan listrik dalam suatu rangkaian ini dapat dianalogikan atau diumpamakan seperti aliran air. Kita tahu dari mana aliran air itu, pasti secara alamiah air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, sama seperti arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Potensial tinggi itu adalah kutub positif, potensial rendahnya adalah kutub negatif. Jadi bisa kita simpulkan arah aliran elektron dari potensial rendah atau kutub negatif ke potensial tinggi atau kutub positif. Arah arus listrik sesuai konvensional dari potensial tinggi atau kutub positif ke potensial rendah atau kutub negatif. Nah, seperti ini gambarannya. Potensial tinggi itu kutub positifnya, potensial rendahnya kutub negatifnya. Arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah atau dari kutub positif ke kutub negatif, dan elektron adalah sebaliknya, dari potensial rendah ke potensial tinggi atau dari kutub negatif ke kutub positif. Kita lihat gambaran aliran elektron yang merah itu seperti itu, dari potensial rendah ke potensial tinggi atau dari kutub negatif ke kutub positif. Lalu bagaimana cara mengukur kuat arus listrik dalam sebuah rangkaian? Kalian sudah tahu alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik adalah ampere meter, atau disebut dengan ammeter. Jangan lupa ampere meter selalu disonseri dalam rangkaian supaya arus bisa mengalir. Nah, ini gambar ampere meter. Nah, cara menyusun rangkaian ampere meter dalam rangkaian adalah seperti ini seri. Ada baterai, ada lampu, ada ampere meternya. Jadi tidak ada percabangan di sini. Cara membaca ampere meter, di situ ada skala-skala pada ampere meter. Kita lihat skala maksimumnya yang kita pakai pada saat ini adalah 100. Kemudian ada skala yang ditunjukkan oleh jarum ampere meter dan skala batas ukur pada ampere meter itu. Kali ini kita menggunakan 1 ampere. Kita lihat jarum ampere meter di situ menunjukkan angka 34, kemudian dibagi nilai maksimumnya 100 dikali dengan terminal yang dihubungkan adalah 1 ampere, sehingga ampere meter ini menunjukkan pengukuran sebesar 0,34 ampere. Saya ulang lagi, cara membaca ampere meter, nilai yang terukur adalah nilai yang ditunjuk jarum dibagi nilai maksimum dikali batas ukur. Kita lihat jarum menunjukkan angka 34, nilai maksimum yang kita pakai 100, terminal yang kita pakai 1 ampere, sehingga nilai yang terukur adalah 0,34 ampere. Kemudian berikutnya tentang sumber tegangan. Supaya arus listrik dapat terus mengalir dalam suatu penghantar, maka pada ujung-ujung penghantar harus selalu ada beda potensial. Kalau ada baterainya habis, baterai habis berarti sudah tidak terjadi perbedaan potensial. Alat yang dapat
mengadakan selisih atau beda potensial disebut sumber tegangan atau sumber arus listrik. Tegangan. Beda potensial listrik atau disebut dengan tegangan timbul karena dua benda yang memiliki potensial listrik berbeda dihubungkan oleh suatu penghantar. Beda potensial ini berfungsi untuk mengalirkan muatan dari satu titik ke titik lainnya. Secara matematis, beda potensial dapat dituliskan sebagai berikut. V sama dengan W per Q. Dengan V, beda potensial satuannya volt, W usaha atau energi satuannya joule, dan Q muatan listrik satuannya coulomb. Pengukuran beda potensial kalian sudah tahu, yaitu dengan menggunakan alat voltmeter. Pada prinsipnya sama saja dengan menggunakan voltmeter. Hanya bedanya voltmeter dalam rangkaian harus disusun paralel. Cara membacanya sama seperti ampermeter tadi. Ada skala yang ditunjukkan oleh jarum, ada skala maksimum, ada batas ukurnya. Nah, coba kalian jawab nanti, kalau jarum menunjukkan angka seperti ini, di angka 40 jarumnya itu, kemudian batas ukur yang kita gunakan adalah skala 100, kemudian terminal yang kita gunakan 1 volt, maka berapa hasil pengukuran oleh voltmeter ini? (40/100) kali 1 volt sama dengan 0,4 volt. Jadi hasil pengukurannya adalah 0,4 volt. Berikutnya tentang hukum Ohm. Menurut Ohm, besarnya kuat arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar tergantung pada beda potensial antara ujung-ujung penghantar tersebut. Saya yakin kalian di SMP pun sudah pernah mendapatkan materi tentang hukum Ohm dan tidak asing lagi dengan persamaan V sama dengan I kali R. Dengan V-nya tegangan dalam satuan volt, I-nya kuat arus listrik dalam ampere, dan R-nya hambatan dalam satuan ohm. Nah, coba kita lihat grafik hubungan beda potensial atau V terhadap kuat arus listrik I. Nah, kalau data-data dari tabel itu kita hubungkan antara V dan I, akan diperoleh grafik yang bentuknya garis lurus atau linier, sehingga di situ akan diperoleh persamaan V sama dengan I kali R. Nah, demikian pertemuan kali ini, materi yang bisa saya sampaikan, semoga bisa kalian pahami dengan baik. Kalau nanti ada hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan, silakan hubungi saya, bisa melalui email atau HP saya. Berikutnya, tugas mandiri untuk kalian berupa soal IC, silakan dibuka buku paket fisika kelas 12 karangan Martin Kanginan, bab tentang listrik dinamis. Silakan dijawab secara sistematis dan hasilnya nanti dikumpulkan melalui email saya itu. Kami berikan waktu paling lambat 1 minggu ke depan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.